Halo Kanal Bowlers, gimana kabar kalian? Masih semangat? Atau lemah, letih, lesu? Waduh, itu mah tanda-tanda kurang darah ya guys. Di bulan suci ini, gimana puasa kalian guys? Ayo, ada yang lupa berbuka? Atau malah ketiduran gak sahur? Aman terkendali kan? Atau aman tidak terkendali? Jangan dong ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Kali ini tayangan kita cukup panjang nih guys, berupa diskusi publik yang diadakan beberapa waktu lalu. Tapi tenang, gak sepanjang film Titanic atau Avatar sih. Ayo ngaku, siapa yang ketiduran pas nonton film-film itu? Oke, Kanal Bowlers, masih inget dong dengan tragedi Kanjuruhan? Ringannya hukuman bagi terdakwa tragedi Kanjuruhan menunjukkan bahwa supporter masih dianggap bukan menjadi bagian penting dari sepak bola Indonesia, sehingga hilangnya 135 nyawa seperti tidak memiliki arti penting di masyarakat. Hal ini terungkap dalam diskusi publik dengan tema Pasca Kanjuruhan, Wah Hadis Fanatisme Fans Sepak Bola Indonesia, yang diadakan oleh Pusat Komunikasi Olahraga Bung Karno di kampus Universitas Bung Karno. Sejumlah narasumber, diantaranya Direktur Pusat Komunikasi Olahraga Bung Karno, Dr. Maestra Budiasa, menilai supporter, pemain, dan ofisial adalah satu ekosistem dalam sepak bola. Sementara itu, mantan Deputi Sekjen PSSI yang kini menjadi Direktur OAK Football Group, Fani Riawan, mengatakan buruknya pengelolaan sepak bola memiliki pengaruh penting terhadap supporter. Kemudian, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro mengingatkan untuk tidak menjadikan supporter sebagai objek, termasuk dalam masalah penegakan hukum. 135 jiwa yang hilang dalam tragedi Kanjuruhan jangan jadi hal yang sia-sia. Lalu ada Wakil Rektor 2 Universitas 17 Agustus 45 Jakarta, Brian Matthew, menekankan pada masalah edukasi terhadap supporter hingga ke akar rumput yang harus dilakukan seluruh stakeholder termasuk peran aktif para akademisi. Sementara, Profesor Thomas Horky, peneliti dari Macromedia University Jerman, berbicara secara konseptual kajian akademis mengenai supporter sepak bola. Selanjutnya, Dr. Rama Kertamukti dari Studi Center of Digital Creative Movements Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan, supporter sepak bola dilihat dari sisi brand memiliki banyak kelemahan dalam representasi pemberitaan. Itu tadi saripati diskusi publik kali ini dan dimoderatori oleh Salomon Davis, dosen komunikasi Universitas Bung Karno. Oke, cekidot guys. Bagaimana kita melihat membranding sepak bola ini? Kata kunci membranding sepak bola ini bukan hanya kepada penyelenggara, tetapi juga kepada supporter, sehingga bisa membangun citra sepak bola di Indonesia ini menjadi lebih baik. Nah, untuk pemaparan kedua kita akan memberikan kesempatan ya kepada Bapak Faniris Riawan, mantan Deputi Sekjen PSSI atau juga Direktur OAK Football Group. Ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab terkait dengan bagaimana sih PSSI melihat persepak bolaan Indonesia, lalu kekurangan apa dalam PSSI yang perlu dibenahi sehingga bisa mengupgrade branding dari pesepak bolaan itu. Mungkin itu kesempatan saya berikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang pertama-tama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangan untuk hadir di sini dari pihak Pak Dekan, juga Pak Maestra. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih Mas Bambang, Mas Herman hadir, dan juga para rekan-rekan semua. Saya sebetulnya bukan narasumber yang tepat ya untuk bicara tentang ini, karena sebetulnya kalau kita bicara Kanjuruhan ini spektrumnya luas, ya. Spektrumnya sangat luas. Mungkin kita nggak bisa diskusi di sini 1-2 jam, bisa 7 hari kayaknya baru selesai ketemu masalahnya.
Jadi gini teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini sebetulnya bukan dalam hal menghakimi PSSI atau memberi masukan untuk PSSI yang baru, tidak. Saya hanya mengutarakan pendapat saya pribadi selaku orang yang mungkin 20 tahun terakhir berkecimpung di sepak bola yang lebih banyak ngurusin anak-anak. Ya. Saya orang yang selalu percaya bahwa pendidikan itu kita hari ini, saya generasi kelahiran tahun 70, besar di era rezim Pak Soeharto. Mungkin tidak merasakan era pendidikan beliau ya, almarhum Pak Bung Karno. Jadi kita harus mengakui bahwa hari ini kami hadir di sini, saya dengan generasi saya, mungkin Mas Indro, adalah produk sistem pendidikan di era Pak Harto. Jadi kira-kira tahun 70-80 ya. Jadi apa yang diajarkan di situ merefleksikan kami hari ini. Ya. Saya ingin mengajak teman-teman bicara kajuran dari sisi sistem pendidikan dulu. Lupakan tentang sepak bola. Karena ini sepak bola itu cuman wadahnya saja. Kenapa menjadi sangat seksi? Karena sepak bola olahraga yang sangat dicintai di masyarakat Indonesia. Tetapi sebetulnya kita punya masalah yang lebih serius dibandingkan permainan sepak bolanya, yaitu adalah budaya masyarakatnya. Ingat loh, kasus Kanjuruhan itu bukan kasus sepak bola, itu refleksi masyarakat Indonesia. Ya, makanya ketika saya bicara Kanjuruhan, pertama-tama saya bisa mengingatkan diri saya dan teman-teman, kita doakan dulu yang terbaik buat teman-teman, saudara-saudara kita yang sudah berpulang terlebih dahulu. Ya. Mungkin tidak banyak yang tahu, saya menyitir dulu satu cerita tentang kejadian Kanjuruhan yang sebenarnya. Teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Coach Mustaqim, dan saya telepon beliau dan beliau cerita panjang lebar tentang kejadian itu. Selain masalah Kanjuruhan di dalam, sebetulnya ada isu yang lebih berat adalah Kanjuruhan di luar ya. Jadi kalau di dalam Kanjuruhan ada 40.000, di luar itu ada sekitar 60.000 offense lagi ya. Saya membayangkan, saya ada di situ, saya membayangkan kalau terjadi hal yang lebih buruk lagi dari itu, mungkin akan lebih parah kejadiannya ya. Bisa jadi ini disclaimer ya, belum tentu benar, bisa jadi per hari ini yang namanya Aremania dengan bonek itu akan terjadi pertumpahan darah yang tidak akan pernah terselesaikan ya. Apa maksudnya? Karena pada saat selesai pertandingan itu tim Persebaya langsung melarikan diri masuk ya, tanpa masuk ke ruang ganti lagi, langsung masuk ke Barakuda, dan 1,5 jam mereka tidak bisa keluar ya. Dikarenakan kenapa? Karena 2 mobil yang mengawal Barakuda, ada sekitar 6-7 Barakuda, itu sudah dibalikkan oleh supporter dan dibakar ya. Jadi suasana sangat mencekam. Ini kisah nyata ya, teman-teman dengarkan saja di YouTube ya, Coach Mustaqim. Jadi beliau bilang sama saya, Mas, aku masih hidup sampai hari ini, saya bersyukur banget. Karena Barakudanya sudah dilempar batu, kaca yang sudah pecah, bahkan aparat di dalam pun sudah narik kokang senjata, jadi siapa yang lewat masuk disikat sama mereka ya. Jadi betul-betul suasananya sangat menyedihkan, sampai dia bilang, aku masih hidup saja, masih bersyukur. Teman-teman, saya itu kalau bicara seperti ini sampai nggak habis pikir. Saya yakin semua para penikmat bola, pecinta bola di sini kemarin menyaksikan final Piala Dunia. Bagaimana sepak bola itu begitu indah, begitu luar biasa, sebagai final terbaik yang pernah saya saksikan dari saya kecil sampai saya umur di kepala 5 ini. Menurut saya final terbaik itu kemarin ya. Bagaimana intensitas tegang kita itu terbangun dari awal sampai terakhir. Ada nggak korban di situ? Tidak ada ya kan? Yang menang ya menang, yang kalah ya nangis, tapi sama-sama terhormat gitu. Dan seluruh penduduk jagat dunia yang mungkin diperkirakan waktu itu ada sekitar 3,5-4 miliar manusia menonton pertandingan itu. Dan sampai hari ini yang tercipta adalah suasana yang indah di otak kita bahwa itu pertandingan yang bagus. Jadi ada spektrum yang bumi langit, yang satu di langit banget, sementara di satu sisi itu sepak bola kok brutal gitu ya kan. Nah, kami pernah melakukan diskusi ini ketika terjadi selesai Kanjuruhan di rumah Prof. Kasali, karena beliau adalah salah satu anggota TGIPF dengan Mas Indro juga. Beliau meminta masukan kepada kami bagaimana tentang hal ini ya. Jadi
beliau kita kasih banyak masukan tentang fans, tentang sepak bola gitu ya. Sangat mengkhawatirkan karena memang sebetulnya teman-teman, ini pendapat saya pribadi, kalaupun kemarin tidak ada Kanjuruhan, akan ada Kanjuruhan yang lain. Kenapa? Itu cuma gunung yang meletus saja. Karena kenapa? Karena sebelum-sebelumnya terlalu banyak, setiap pertandingan ada korban 1, 2 yang sebetulnya tidak tercover oleh media gitu. Jadi kembali lagi, ini ada apa sama masyarakat kita? Kenapa sepak bola di luar yang adalah alat kita? Coba lihat ya, tadi malam ada championnya, UEFA dan champion, coba di sebelah kanan itu ada tulisan respect ya kan. Bahkan olahraga yang paling brutal pun, UFC yang tahun 1991 masih dilarang oleh Komite Atletik Nevada, waktu itu kan nggak boleh, dianggap pertandingan brutal. Yang bertandingnya betul-betul sampai berdarah-darah, hancur-hancuran, selesai pun mereka saling respect. Nah ini mau cuma main bola aja lah, kok main gebuk-gebukan gitu loh, ya kan? Ini menunjukkan, saya melihat ada yang salah ini. Ya, ini saya kritik besar buat masyarakat kita, diri saya dan cara mendidik masyarakat kita. Ada yang salah. Jadi menurut saya siapapun sekarang ketua umum PSSI, kalau dia tidak bisa menghimpun para profesor-profesor yang ahli di bidang psikologi, psikolog massa, sosiolog, maaf, akan terjadi lagi. Ini masalah serius. Ya, jangan dianggap enteng. Ini bisa menjadi masalah yang besar ujung-ujungnya, yaitu disintegrasi bangsa gara-gara sepak bola, kan bodohnya minta ampun gitu. Oh, di negara lain sepak bola menjadi alat nomor 1, di negara kita sepak bola menjadi alat disintegrasi. Nah ini masalah besar ya. Jadi ini harus menjadi catatan penting bagaimana menghimpun para peneliti-peneliti, para sivitas akademika kampus untuk terlibat. Ya, saya mungkin titip ke teman-teman yang masih aktif di PSSI hari ini, jangan abaikan ya, para peneliti-peneliti sosial ini, terlibatkan bapak-bapak ini yang pintar-pintar untuk membantu PSSI menciptakan blueprint bagaimana membuat masyarakat fans yang sehat. Karena fans itu sebetulnya ada dua, hanya ada dua ya, fans aktif dan fans pasif. Fans pasif yang menikmati, nggak mau ada ribut-ribut, saya datang mau bawa cucu saya, mau bawa anak saya mau nonton bola, saya menikmati seperti saya nonton bioskop ya kan. Tapi ada juga yang fans yang aktif, saya datang harus memberikan masukan buat klub saya harus chanting, saya harus bergerak terus panjang pertandingan, saya nggak akan duduk, saya teriak-teriak terus, pokoknya saya minta tim saya menang. It's okay, nggak apa-apa juga. Tapi ada yang lebih parah lagi yang disebut dengan fans yang hyperaktif. Namanya juga hyper. Di luar kenalaran. Bayarnya cuma 20.000, bayarnya cuma 20.000, timnya kalah, kantornya dibakar. Di mana? Apakah fans seperti itu? Ya. Saya selalu menyitir apa yang terjadi di tempat-tempat yang lebih baik ya. Kita harus melakukan refleksinya, referensinya tempat-tempat yang lebih baik. Kita nonton saja Netflix, Sunderland Never Die. Dari tim Liga 1 sekarang kalau nggak Liga 3, Liga 4 kan. Liga Divisi 3 mungkin di Inggris. Emang ada? Ketika dia degradasi lalu kantor Sunderlandnya dibakar oleh masanya? Enggak. Setiap tahun dia beli jersey asli ya, yang harganya sekitar 70 pound, 80 pound, kira-kira dirupiahkan hampir 1,7, 1,8 juta. Walaupun dia nggak punya pekerjaan yang tetap, rumahnya kecil, tapi dia kalau untuk jersey dia pasti beli yang asli. Tiket terusan mati-matian dia beli gitu. Jadi ada dua hal ya, kalau kita membahas supporter pasti akan dalam, dan saya yakin Mas Indro juga lebih dalam bisa di situ. Yang kita perlu cermati adalah yang hyperactive fans. Siapa hyperactive fans itu? Fans yang datang ke lapangan bola, yang datang ke stadion dengan tujuan apa? Mau menunjukkan eksistensinya. Karena apa? Karena tidak di luar stadion dia tidak punya eksistensi dalam kehidupan. Jadi di luar nggak dilihat orang. Jadi kalau dia datang ke stadion dia pengen dilihat orang.
Nah ini, masyarakat ini yang sebetulnya menjadi cikal bakal hooligan. Hooligan inilah sebetulnya yang menciptakan permasalahan. Coba teman-teman lihat kasus kemarin. Yang berantem di lapangan siapa? Yang korban siapa? Yang jadi korban kan yang mau pulang, yang berebut mau pintu keluar. Lah yang digebuk-gebukan di lapangan nggak tahu ada di mana, mungkin masih hidup hari ini juga. Nah jadi kita juga perlu berhati-hati terhadap masyarakat sepak bola yang hyper active fans. Di luar, orang-orang seperti ini sudah banyak di ban, tidak bisa pergi ke negara lain untuk bisa memberikan support. Tapi orang Indonesia lucu, misinya adalah jagonya jago, kandang dari dulu kalau pengen ribut di kandang sendiri, begitu ke kampung orang, nyut, malu, ya, kehilangan nyalinya, gitu. Nah ini yang harus kita benahin. Ya, saya nggak bisa bicara banyak, saya hanya titip kepada para peneliti-peneliti sosial, ini penyakit masyarakat sebetulnya, ini nggak bisa dianggap enteng. Kenapa? Sepak bola adalah industri, sepak bola adalah alat dagang, sepak bola adalah bisnis. Saya selalu bilang sama para pemain bola waktu saya masih di PSSI, mengingatkan mereka, kalian yang para pemain sepak bola profesional adalah saudara, keluarga. Respect is everything. Kenapa? Kalau kalian kasar, mengasari temannya di luar batas-batas kenormalan, sama saja kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Ya. Mungkin tidak banyak yang tahu berapa harga masing-masing pemain, karena di Indonesia itu tidak dideklar. Kalau di luar negeri kan, oh Ronaldo kontrak Al Nassr sekian, kan nggak ada yang tahu. Egy kemarin Dewa United harganya berapa setelah dari luar. Ini juga akan lucu, diputar-putar ke negara mana, akhirnya balik lagi ke Indonesia dijual dengan harga mahal gitu kan. Nah itu topik terpisah. Ya, tapi poinnya adalah, ya kan, poinnya adalah ini industri sepak bola. Kalau para investor takut, maka yang terjadi sepak bola kita akan jalan di tempat, tidak kemana-mana. Karena orang males mensponsori sepak bola. Kenapa? Sepak bola sama dengan brutal, brutal sama dengan memalukan. Nah ini jadi PR yang besar juga. Oleh sebab itu, kalau kita mau industri yang bagus, investor-investor mau masuk, maka kita komunitas bolanya harus bisa menjaga iklim yang sehat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, karena saya juga ada di suatu sistem pembinaan anak-anak dari kecil, kami punya sekolah sepak bola dari usia 3 tahun. Kenapa? Karena saya belajar di Spanyol, mereka dari kecil-kecil sudah belajar sepak bola. Bukan sepak bolanya sebetulnya. Sepak bola hanya sekedar berlatih bola, repetisi berkali-kali, dia ribuan kali, puluhan ribu kali, ratusan ribu kali, dia bisa jadi orang hebat. Tetapi karakternya yang dicetak. Ya. Sampai hari ini, teman-teman semua, bapak ibu semua, dari sejak puluhan tahun yang lalu, masih kejadian. Anak-anaknya yang main bola, bapak ibunya yang teriak-teriak di belakang, patahin kakinya, sikat kepalanya, sikut. Ya, apa sih saya bilang? Oh anaknya yang main bola kok bapaknya yang rame. Ya. Nah, ini untuk teman-teman di Indonesia Timur, saya nggak sebut satu wilayah, nggak enak soalnya, bahwa saudara saya di sana juga. Main bola di sana bukan 2 kali 45 saya bilang. Main bola di sana 2 kali 35, ya Bung. Kenapa? Karena setiap 2 kali 35 menit ke 70 saling baku bunuh, ya, baku hantam, nggak selesai sepak bola bubar, gitu kan? Lihat aja itu, ya. Mau final Piala Danon, kayak final apa U16 tuh. Suratin lah, nggak pernah selesai Mas Bambang, ya kan? Karena selesainya apa? Buku-buku-bukan gitu loh. Dan bangga lagi kan, wah berita di koran, ya kan? Final berakhir tanpa pemenang karena saling keroyok mengeroyok. Saya mewakili dari timur, saya mengiyakan. Nah nanti kita bahas itu, kenapa, gitu kan? Kenapa harus begitu, gitu kan? Nah kok kita nggak bisa sih? Seperti Messi dan Mbappe, mereka dari satu klub yang sama, ketika bicara atas nama negara, mereka pun fighting luar biasa gitu. Tapi tidak ada niat menghancurkan lawannya. Nah ini kan menarik ya. Saya kok jadi curiga, jangan-jangan orang kita ini dibilang orang baik. Baiknya itu karena tidak terbiasa dicolek orang kali. Adekan.
Mungkin kita harus pelajari ya. Apa masyarakat Indonesia kan dibilang masyarakat yang sangat sopan. Sopan karena tidak siap dengan persaingan, jangan begitu. Sementara olahraga ini kan sportivitas dari sport. Artinya apa? Kita harus siap. Masa mau main bola tidak ada saling kontak? Kan nggak mungkin. Pasti ada kontak. Ya namanya juga anak-anak main bola juga pasti kontak lah. Orang tuanya kok malah marah-marah, anaknya biasa aja, anaknya menikmati pertandingannya gitu, ya kan? Ya, oke, saya rasa 3 hal itu saja karena buat saya sepak bola ini unik, ya. Tapi bagus untuk terus kita belajar menjadi lebih baik, karena kalau ini tidak dibenahin, saya khawatir muncul lagi kanjuruhan yang lain, ya. Karena ini masalah bukan cuma di dalam infrastruktur. Kan ini sekarang yang lagi dibenahi stadion dibetulkan. Oke. Kalau stadionnya sudah dibetulkan, jangan lupa softwarenya, manusianya juga harus dibenahi lewat pendidikan. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fani Riawan yang telah memberikan. Kita berikan aplaus dulu. Karena beliau sudah mulai membuka kebenaran di balik tragedi, yaitu pada budaya. Ya, insting lebih dominan sepertinya ya daripada rasio, sehingga hal itu menciptakan budaya yang tidak baik. Sehingga beliau juga menekankan pada pendidikan. Perlu lembaga pendidikan juga aktif Pak ya dalam mensupport pola-pola pendekatan pembangunan supporter yang bahasanya adalah hooligan itu arahnya ke sana. Itu masih menjadi tugas. Berikutnya kita langsung saja ke Bapak Ignatius Indo selaku Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Nah ini pas nih, langsung bisa menjawab. Silakan Bapak, waktu diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, pertama-tama ini menarik sekali, judulnya adalah Kanjuruhan dan fanatisme fans sepak bola di Indonesia ya. Ini saya cerita sedikit kenapa Paguyuban Supporter Timnas Indonesia ini berdiri di tahun 2016. Sebenarnya sederhana banget. Sederhana ketika itu penjualan tiket Piala AFF tahun 2016 di kawasan Gambir. Itu penjualannya kebetulan PSTI ini lebih banyak orang-orang Ansor, teman-teman Ansor yang tergabung, kita main bola bareng, lalu juga nonton bola bareng gitu ya. Terus kita mau beli tiket penjualan Piala AFF saat itu di kawasan Gambir. Kita udah begadang dari malam, pas pagi nggak dapet tiketnya karena chaos paginya gitu. Penjualannya chaos dan orang yang baru datang udah bisa dapat tiket, sementara kita yang udah begadang nunggu di situ nggak dapet. Nah akhirnya kita berpikir perlu adanya suatu organisasi yang memang ngurusin supporter. Dan di dalam Ansor sendiri kan teman-teman Ansor ini banyak sekali fans bola ya, macam-macam. Kita nggak bisa klubnya apa gitu, ada yang fans dari Persebaya, lalu ada yang Persija dan macam-macam gitu. Akhirnya kita sepakat bahwa kita harus mendukung timnas karena kita saat itu momentumnya adalah timnas Piala AFF. Nah kita ngelihat di situ penonton atau supporter ini nggak pernah mendapatkan jaminan keamanan dan juga kenyamanan dalam menyaksikan sebuah pertandingan, termasuk dari penjualan tiket, bagaimana juga di dalam gitu. Ternyata pas kita nonton di saat itu di Pekansari ya, kita nonton ini juga duduknya sembarangan gitu, dan
dan kita juga nggak mendapat, kita udah beli tiket, ini bahkan ada orang yang nggak beli tiket bisa masuk gitu. Kita yang beli tiket nggak bisa masuk karena sudah penuh stadion. Nah ini yang kita akhirnya kita dirikan Paguyuban Supporter Timnas Indonesia di tahun 2016 di Gedung Ansor tentunya. Dan kita melakukan perjuangan memang agak sedikit berbeda dengan misalnya dengan kawan-kawan di Ultras ataupun di Grande Indonesia gitu misalnya, agak sedikit berbeda. Kalau mereka kan lebih, kalau menurut Mas Fani adalah supporter yang aktif dan juga hiperaktif ya, lakukan candi. Kalau kita enggak, karena kita tahu bahwa supporter timnas ini banyak sekali modelnya gitu. Ada yang cuma pengen menonton, fokus kepada pertandingan, ada juga yang pengen ngecan tetap ada gitu. Nah kita menampung semua itu karena kita merasa bahwa sepak bola ini untuk semuanya, dan sebagai alat pemersatu bangsa kita yakin sebenarnya sepak bola adalah alat pemersatu. Dicontohkan di Piala AFF saat itu gitu, saat itu di Jakarta ada pilkada yang luar biasa dahsyat gitu ya, luar biasa, politiknya keras, ada politik identitas juga. Tapi saat itu timnas Indonesia bermain di Piala AFF dan dipimpin oleh Boaz Salosa sebagai kapten. Boaz Salosa kurang minoritas apa gitu kan saat itu gitu, minoritas dari Papua, non muslim, jadi kapten dan dukungan masyarakat tetap kuat. Ini kami menilai ini yang membuat sepak bola sebenarnya adalah alat pemersatu bangsa saat itu. Tapi kenapa masalah rivalitas klub gitu ya ini juga kuat gitu. Kalau berkaca pada sejarah misalnya rivalitas antara Persija dan Persib misalnya, kita lihat sejarahnya, Persib itu Persija cabang Bandung di tahun 30-an ya, 1930-an. Persija cabang Bandung, tapi kenapa rivalitas yang memakai kekerasan itu malah tercipta ketika Bang Yos mendirikan Jakmania tahun 2000-an, era 2000-an. Dan saat itu juga ada kuis siapa berani di Indonesia. Pulang dari kuis itu fans Persib ditimpuki di tol, dan setelah itu rivalitas itu menjurus menjadi kekerasan. Nah anehnya masalah rivalitas ini kayaknya ada beberapa pihak yang malah menikmati dengan masalah rivalitas itu gitu, sehingga bukannya dibenahi, karena kan dari tahun 2000-an berarti masih bisa ya diperbaiki sebenarnya masalah rivalitas itu. Demikian pula dengan Aremania dan juga Persebaya. Setahu saya rivalitas yang terjadi itu antara Persebaya dan Persema Malang, bukan dengan Arema gitu ya. Tapi Persemanya sekarang udah ke divisi berapa gitu ya, di bawah. Tapi kenapa yang menjadi pelampiasan dari bonek maupun dari fans Arema gitu ya, ini malah ke Arema gitu. Ini juga bingung gitu. Lalu kalau di Jawa Tengah juga Persis dan juga PSIM dan juga Slemania gitu. Ini kan sepertinya ada yang melihara rivalitas yang menjurus kekerasan tersebut gitu. Nah ini yang saya tidak mengerti kenapa rivalitas itu malah menjadi kekerasan, bukannya sepak bola ini menjadi alat pemersatu. Padahal kita sudah mencontohkan sepak bola menjadi alat pemersatu pada Piala AFF. Lalu sampai ke tragedi Kanjuruhan. Sebelum tragedi Kanjuruhan, terus terang kami sudah bekerja keras untuk memasukkan supporter memiliki payung hukum untuk sepak bola Indonesia. Kita bertemu dengan Menpora saat itu Pak Imam Nahrawi gitu, lalu juga dengan Komisi 10
langsung Ketua Komisi 10 DPR RI Mas Saiful Huda, lalu juga ketemu dengan Menpora, ex-Menpora yang baru akhirnya jadi Komisaris Mandiri ya. Pak Zainuddin Amali kita ketemu, dengan Ketua Umum PSSI kita ketemu, Pak Iwan Bule saat itu, gitu ya. Kita desakan perlunya payung hukum. Wah, saat itu kami dimaki-maki nih dengan supporter lain gitu. Kita dianggap payung hukum ini akan menyempitkan ruang supporter, mencari hukuman buat supporter. Enggak gitu, payung hukum ini justru untuk melindungi supporter, memberi jaminan keamanan dan kenyamanan supporter dalam menyaksikan sebuah pertandingan. Ini yang kami jelaskan ke para supporter lain. Termasuk juga bagaimana edukasi terhadap supporter agar masalah rivalitas ini tidak mencapai dianggap ataupun dijawab dengan kekerasan. Payung hukum ini penting bagi kami, dan akhirnya ini masuk ke dalam Undang-Undang Keolahragaan Nasional. Supporter ada di dalam Undang-Undang Keolahragaan Nasional, dan ini yang kami syukuri pertama gitu ya. Tapi setelah undang-undang itu tercipta, kami juga menuntut ke Pak Zainuddin Amali gitu ya. Saat itu masih jadi Menpora, belum jadi komisaris. Itu untuk buat dong aturan-aturan di bawah undang-undang itu yang memaksa stakeholder untuk melakukan edukasi. Seluruh stakeholder melakukan edukasi terhadap supporter, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola. Ini untuk melakukan edukasi gak hanya kepada supporter, namun juga kepada misalnya aparatur pengaman pertandingan di stadion gitu misalnya. Ini harus juga dilatih. Statuta FIFA juga harus diterapkan di sana. Itu sebelum Kanjuruhan. Namun sampai kejadian Kanjuruhan itu tidak dilaksanakan, dan akhirnya terjadilah kejadian Kanjuruhan. Walaupun sebelum-sebelumnya benar kata Mas Fani, ada 1-2 korban di pertandingan di Jalak Harupat lah, di Jakarta lah, 1-2 korban itu ada gitu. Tapi Kanjuruhan ini menjadi puncaknya gitu. Dan akhirnya kita mendukung rekomendasi dari TGIPF saat itu. TGIPF kan menginginkan sebagai pertanggungjawaban moral PSSI itu mundur semua, dan setelah itu diberlakukan extraordinary karena ada kekosongan kepemimpinan, baru ada kongres gitu. Nah, tapi kan ini tidak dilaksanakan, PSSI tidak mundur, dan sehingga beberapa orang yang kami anggap menjadi penanggung jawab moral di PSSI ini masih duduk sebagai ex-sekolah, sebagai pengurus PSSI. Nah, ini yang tentunya ke depannya akan menyulitkan Pak Erick Thohir gitu ya dalam memimpin PSSI gitu. Karena di dalamnya masih ada orang-orang yang memiliki tanggung jawab moral dalam masalah Kanjuruhan. Belum lagi kami dikejutkan juga dengan vonis-vonis yang begitu ringan, gitu ya, begitu ringan, maksimal 1,5 tahun kalau nggak salah. Dari 6 tersangka, 3 ada vonis dinyatakan bersalah, 2 bebas, dan 1 masih menunggu vonis kan, 1 masih menunggu vonis. Dan vonis yang sudah dikeluarkan ini maksimal cuma 1,6 bulan ya, 1 tahun 6 bulan gitu ya. Dan ini tentunya menyakitkan bagi korban dan keluarga korban yang tentunya akan merasa kecewa dengan rasa keadilan yang tidak didapat oleh korban. Ini jumlahnya 135 korban. Kalau dibandingkan kasus Sambo yang korbannya 1, hukumannya vonis mati gitu kan, ini 135 hukumannya cuma 1,5 tahun. Yang jadi korban itu umur berapa? 17 ya. 70 korban itu umurnya masih muda sekali. Muda. 70. Iya. Gitu. Itu bayangkan kita ini
korban yang begitu banyak, hukumannya begitu ringan, bahkan 2 bebas. Yang kita inginkan kan tersangkanya banyak gitu ya, harusnya banyak, ada penanggung jawab moralnya juga. Ini apa yang terjadi sih sebenarnya gitu dalam proses hukumnya gitu? Apakah kalau dilihatnya kan sebenarnya gampang ya, siapa penanggung jawab mengeluarkan gas air mata di dalam? Apakah memang PSSI tidak melakukan sosialisasi statuta FIFA kepada kepolisian gitu? Ini harusnya jelas. Tapi kemarin ternyata kenyataannya vonisnya begitu ringan dan tentunya kami sebagai paguyuban supporter sangat kecewa gitu. Ya kita berharap sih ini dengan kejadian ini, walaupun ini kemungkinan kecil, tapi vonis-vonis ini membuka kembali investigasi yang lebih besar lagi. PSSI harus berani menjadi ujung tombak juga penuntasan kasus ini, membongkar anggota-anggotanya yang dianggap bertanggung jawab, lalu investigasinya ini dilakukan kepada orang-orang yang memang bertanggung jawab secara moral ke depannya untuk lebih ada rasa keadilan, terutama untuk para korban. Dan edukasi terhadap supporter harus tetap dilakukan, kita sendiri melakukan terutama di daerah-daerah irisan gitu, antara yang memiliki rivalitas yang begitu kuat kita lakukan sendiri. Dan kemarin juga bekerja sama dengan Universitas 17 Agustus gitu, misalnya kita melakukan edukasi terhadap supporter SMA ya, teman-teman SMA, kita adakan turnamen antar SMA futsal. Walaupun saya berapa kali juga dicela, futsal beda loh sama sepak bola. Enggak, ternyata fansnya sama gitu loh. Ini kan cuma cukup kecil. Fans SMA sama aja sama fans klub gitu ya, chantnya sama, mereka nyanyinya sama, mereka juga bawa bendera-benderanya sama. Itu kita lakukan edukasi seperti itu, kita kerjasama sama Universitas khusus dan nantinya kedepannya kita bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Dan ini kami anggap ini implementasi dari undang-undang keolahragaan yang sampai saat ini belum berjalan dengan maksimal. Saya pikir itu dulu Mas. Terima kasih, kita tepuk tangan pada pemaparan dari Bang Ignatius Indra. Sebenarnya ada satu pertanyaan ke Mas Indro terkait dengan keputusan yang baru kemarin ya, diputuskan bebas 2 oknum dari aparat dengan dalil kenapa bebas. Pengadilan itu mengutarakan bahwa dampak kematian itu bukan karena tembakan gas air mata, itu karena udara membawa gas air mata pada korban. Nah itu kan mengganggu psikologi para supporter atau enggak gitu kan? Dan itu apakah akan sampai kepada apa yang sudah diprediksikan, akan membangkitkan amarah dari Arema untuk konflik ini berkepanjangan? Nah, mungkin tanggapan Mas. Iya, apapun yang terjadi, kalau misalnya gas air mata di dalam ruangan tertutup, stadion ini kan ruang tertutup ya. Nah ini yang berbahaya, dan apalagi ada ribuan supporter di sana gitu ya. Nah rasa keadilan ini yang harus ditunjukkan, sebenarnya harus ada keberpihakan pada korban gitu ya. Nyatakan siapa yang menjadi orang-orang yang bersalah, termasuk juga mungkin supporter yang nggak bersalah gitu. Harus ada keadilan untuk mereka gitu, keadilan untuk mereka. Jadi saya bukannya melepas tangan supporter, ya supporter yang salah tetap harus diadili. Tapi dengan situasi yang begitu chaos ya di dalam stadion, apalagi ditembakkan gas air mata, itu tentu akan menimbulkan kepanikan. Kepanikan itu yang menyebabkan kematian. Nah ini ada sebab dan akibat. Harusnya ini mudah sekali ditelusuri siapa yang bertanggung jawab, tingkatan sampai tingkatan teratasnya. Nah ini yang tidak saya lihat, dimana tersangkanya hanya 6 dan 3 diantaranya sudah divonis ringan, 2 yang vonis bebas, dan masih 1 orang yang menunggu vonis. Nah ini yang kita rasa
pengadilan ini masih jauh dari rasa kemanusiaan dan juga rasa keberpihakan kepada korban. Baik, terima kasih Mas Ignatius Indro yang telah memberikan masukan ya untuk dunia persepak bolaan kita. Kita langsung ke Mas Brian Matteo selaku akademisi Warek 2 dari Universitas 17 Agustus yang mungkin bisa menjelaskan. Ini juga pencinta bola. Ini kayak sepertinya beliau supporting yang paling muda ya, dan mungkin bisa memberikan masukan terkait dengan apa sih kolaborasi akademik antara mungkin dari UNTA dan UBK seperti yang tadi sudah diamanatkan oleh abang kita mengenai untuk menyelesaikan masalah ini perlu keterlibatan akademik. Nah, mungkin itu. Silakan Mas Brian. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera pada kita semua. Terima kasih kepada UBK, Pak Maestra, Pak Dekan yang telah mengadakan diskusi pada hari ini, terutama bagaimana kedepannya kita menyikapi proses modernisasi sepak bola kita menuju apa yang kita lihat, apa yang kita harapkan bisa lebih baik lagi, baik kepada pemain, kepada klub, liga, dan juga terutama kepada supporter selaku salah satu stakeholder dari sepak bola ini. Dari akademisi yang bisa saya lihat, bisa saya sampaikan adalah yang kami harapkan kita bisa bekerja sama dalam bidang pendidikan supporter, terutama di sini ada dari PSTI sudah mencoba melakukannya pertama-tama dalam skop kecil di turnamen SMA, bagaimana kita mendidik supporter. Anarkisme itu bukanlah bentuk dari fanatisme yang baik. Fanatisme yang harus diolah itu yang harus kita ajarkan kepada generasi muda, kepada fans supporter adalah bagaimana membentuk, mengarahkan fanatisme yang kita miliki terhadap sebuah klub, terhadap sebuah permainan sepak bola yang kita cintai itu menuju ke hal yang positif, radikalisme yang positif. Bagaimana radikalisme yang positif itu? Bagaimana secara radikal kita membela klub kita memperjuangkan hak-hak klub kita, hak-hak pemain, hak-hak supporter. Bagaimana kita membeli merchandise yang bisa mendukung kesejahteraan kehidupan dari klub tersebut. Bagaimana kita memastikan bahwa pemain-pemain kita terjamin dengan baik itu hak mereka mendapatkan gaji, hak mereka mendapatkan kehidupan yang layak, dan juga bagaimana klub mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan permainan terbaik dari setiap pemainnya dan juga dukungan terbaik dari setiap supporternya. Bukan dengan melakukan pembakaran, bukan dengan melakukan pelemparan batu di sana. Karena justru anarkisme, radikalisme yang negatif itu akan merugikan klub yang kita sayangi, permainan yang kita cintai. Kita mau sepak bola itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kita mau nanti ke depannya kita bawa anak-anak kita, oh ini loh nih klub yang bapak cintai dari dulu nih. Kalau saya kan dari Jakarta, Persija, oh ini bapak dari dulu fans nih, supportnya nih, kita nonton bareng. Itu kan yang kita inginkan. Bagaimana dari Aremania, dari bonek, kita sama-sama bareng-bareng, ini kita nih mau pertandingan nih, oh ini dulu rivalitas nih, panas nih, ayo kita nonton yuk. Itu kan yang kita harapkan. Tapi kalau kejadian seperti ini, bagaimana kita bisa tenang ngajak anak-anak, ngajak teman-teman kita, saudara kita, ayo kita nonton. Yang ada kan hanya ada rasa takut di sana. Wah, ada kejadian lagi nggak nih? Saya pernah waktu itu ke Bandung, kejadian pertandingannya Persipura cari juara. Saya kan dari Jakarta, mobil B.
yang diarahkan, yang diserang mobil plat B di sana, digoyang-goyang, diteriakin. Karena waktu kebetulan Persib menang, saya lupa skor berapa itu. Pokok jadinya pendukungan terhadap dari fans kepada sepak bola kok jadi anarkisnya di dalam dan di luar lapangan ini. Itu kan membuat presiden yang tidak baik kepada masyarakat maupun diarahkan kepada, ya menurut saya soalnya fans itu tidak terlepas dari klubnya. Ketika fans berlaku buruk, pasti klub akan terkena imbasnya, baik secara reputasi maupun image. Nah itu yang diharapkan ketika adanya pendidikan bagaimana cara menjadi supporter yang baik, menjadi supporter yang ya selayaknya supporter itu dilaksanakan, kita bisa merubah image bahwa seperti disampaikan oleh Pak Fani Riawan, sepak bola itu bukan menjadi suatu disintegrator, tapi kita kembalikan lagi marwah sepak bola yang lama itu, bahwa sepak bola ini pemersatu loh, bahwa dulu itu sepak bola kita menjadi panutan untuk tim-tim lain, negara-negara lain. Tapi ketika negara lain sudah maju dengan modernisasi sepak bola mereka, mengindustrialisasi sepak bola mereka, sepak bola kita di jalan di tempat masih berkutat dengan pengaturan fans ini, anarkisme, ada radikalisme yang buruk, ada kerusuhan supporter. Ketika hal itu terus terjadi, sementara negara lain meninggalkan kita dengan pencapaian mereka, inovasi mereka, planning mereka ke depan, apa yang diharapkan oleh kita bagaimana bisa tercapai, yaitu Indonesia bisa bersaing di kaca, nggak usah kita ngomong global, di Asia Tenggara, yang bahkan kita tertinggal dari Vietnam, yang dimana kita tertinggal dari Thailand, Malaysia, yang bahkan dulu Kambodia yang jadi lumbung bola kita saja itu sudah bisa maju. Kita bisa lihat permainannya. Pengalaman saya dulu, saya lulusan dari Amerika, saya di Seattle. Pertandingan rivalitas itu waktu saya ke stadion menyaksikan melawan Vancouver, itu persis di atasnya. Kalau dibandingkan di Indonesia itu mungkin seperti Persija lawan itu deh, Persita. Enggak, kalau Persib itu lawan Portland, ya Persita Tangerang, jarak dekat, teman nggak sepanas Persija Persib. Di sana dibuat alur yang baik, alur masuk penonton, tapi yang terkadang kita lupa di Indonesia, alur keluar penonton seperti apa. Bukan hanya dibubarkan, oh ya pertandingan sudah selesai, ya penonton dipersilahkan untuk keluar dari stadion. Nggak seperti itu, harus ada pengaturannya. Dari tim tamu dulu pendukungnya untuk keluar diarahkan, begitu lihat situasi sudah kondusif, baru dari tim tuan rumah, dan itu pun dibagi lagi, karena kan di sini kembali lagi seating arrangement juga harus diatur. Ini akan menyangkut ke sana, bagaimana supporter yang memang sudah dipetakan, oh ini supporter garis keras, itu diletakkan di belakang tribun, di belakang gawang sana, sehingga di sana supporter casual dulu, supporter yang keluarga, yang memang menyaksikan pertandingan. Kalau disampaikan tadi supporter pasif dibiarkan keluar terlebih dahulu, baru yang terakhir adalah supporter garis keras di sana. Sehingga di sana kan terjadi adanya rasa aman bahwa oh ini pengaturannya ya namanya kalau supporter keluarga semua kan, oh ya pasti semua jaga anak, semuanya emang buat di sana buat menikmati, buat ketawa-tawa, bahas pertandingan ya pasti kayak gimana pertandingannya tadi, oh seru ini, udah aja. Berbeda dengan supporter aktif ya pasti membahas, kok ini begini sih permainannya, kok sih ini itu. Ya, di sana dipisahkan jadinya alur keluarnya. Itu yang terkadang dilupakan di Indonesia, yang diatur masuknya aja, oh ini penjagaan ini, pengocakan barang, semua segala macam, oh ya masuk ini. Cuman begitu keluar dia lupa bahwa acara itu selesai ketika stadion sudah kosong, bukannya 90 menit peluit pertandingan selesai itu selesai, enggak, karena di sana banyak stakeholder yang harus dijaga di sana.
Sehingga di sini yang saya harapkan Kanjuruhan menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa radikalisme yang negatif akan membawa hasil yang buruk, bukan saja buat permainan yang kita sayangi, bukan hanya untuk klub, tapi untuk keseluruhan dari olahraga itu sendiri. Kita bisa lihat dari satu pertandingan ini saja, bukan hanya Liga 1 yang bermasalah, Liga 2 dan Liga 3 semua terdampak. Timnas kita kalau bukan karena usaha dari pemangku kepentingan yang memang untuk Piala Dunia U20, nggak mungkin dari Presiden FIFA kemarin datang sini cuma buat main sepak bola hahe sama Presiden. Pasti itu ban, karena itu peraturannya, itu HAM di sana. Sehingga di sana bagaimana setelah dari Kanjuruhan ini para stakeholder di atas mengetahui bahwa bagaimana pentingnya fan management, bagaimana pentingnya edukasi supporter, bagaimana pentingnya kita bisa mendidik suatu supporter itu menjadi ini loh cara menjadi supporter yang baik, diarahkan dengan baik di sana, sehingga tidak ada Kanjuruhan jilid 2 yang nantinya justru menimbulkan suatu ledakan yang lebih besar lagi. Mengenai hukuman, ya memang yang saya harapkan hukuman harus ditegakkan. Karena kalau yang saya lihat ini berbeda dengan kalau tadi dibahas juga kasus Sambo, ini kan seperti ditutup-tutupi. Prosesnya kita nggak tahu, investigasinya kita nggak tahu, hasil tim khususnya pun kita nggak tahu apa yang ditemukan di sana. Itu yang harus dibuka di publik, karena ini kan merupakan suatu, kalau yang saya bilang, bencana nasional yang sudah diliput oleh internasional, diliput oleh media global. Hingga di sana, mari kita buka sejelas-jelasnya. Kenapa sih? Apa sih akar masalahnya? Dan juga bagaimana kita mau memperbaikinya sehingga ke depan kita bisa menyaksikan sepak bola yang benar-benar bisa dinikmati oleh setiap kalangan, bukan sepak bola yang eksklusif hanya untuk golongan-golongan keras saja. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus. Terima kasih atas semua pemaparan yang telah menginspirasi kita dalam rangka pembangunan peradaban, sebenarnya peradaban sepak bola. Karena peradaban sepak bola ini sebenarnya sudah dibangun ketika Ganepo pertama kali kompetisi sepak bola yang dibidangi oleh Indonesia pertama. Itu Soekarno sempat memanggil para pemain ke istana, lalu dia menyampaikan bahwa tujuan pertama adalah menang. Tapi lebih dari itu, dan yang terpenting adalah hubungan kemanusiaan yang kamu harus pegang. Itu pesan-pesan olahraga sebenarnya, yang sebenarnya sudah didaulatkan oleh founding father Bung Karno, sehingga sebenarnya konsep itu menjadi konsep turunan daripada bagaimana pembangunan kesadaran budaya dari supporter dan penguatan terhadap bagaimana maintenance kompetisi sepak bola atau olahraga di Indonesia ini menjadi lebih baik, sehingga kita tidak jalan-jalan di tempat ya, lalu bahkan menghancurkan dunia permainan kita, karena banyak memang keuntungan dari sebenarnya kalau olahraga ini kita atur secara baik, kita bisa lebih baik daripada bangsa-bangsa. Karena saya juga termasuk supporter yang kecewa banget, kenapa Indonesia nggak pernah masuk dunia kan? Ini kan salah satunya penyebabnya hal-hal begini yang menyebabkan terdiskualifikasi. Dan di sini sebenarnya sudah banyak para pemerhati, juga pemain sebenarnya, pemain dari Persipura ada ya kan, dari NTT juga ada. Mungkin kita buka sesi pertanyaan untuk lebih memperkuat kira-kira bagaimana pembangunan peradaban persepak bolaan atau olahraga di Indonesia ini. Pertama langsung
diberikan kepada senior kita. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Saya juga prihatin sekali dengan kejadian ini Pak ya, karena ini bukan masalah kita semua, termasuk pemerintah terutama ya, bukan supporter aja Pak yang salah. Ini pemerintah pembiaran. Sesanya kemarin itu klub-klub udah berbuat, tapi tidak satu FIFA kayak yang FIFA bahwa aturan-aturan FIFA itu banyak dilanggar gitu Pak. Dimana bom molotov nggak boleh masuk stadion gitu, ya kan? Tapi kok masih ada bom molotov? Ya. Player juga supporter. Padahal didenda, klub-klub itu denda Pak. Setiap ada event-event terutama internasional ya, saya sering lihat juga. Kebetulan saya juga panitia juga waktu AFF, saya panitia Pak. Dan saya di AFC juga. Jadi masih ada supporter kita mesti berbuat yang tidak nggak perlu Pak memflyerkan itu ya Pak ya. Jadi klub didenda, Indonesia didenda juga. Jadi yang rugi kita semua gitu Pak itu. Terus mengenai putusan itu Pak yang tidak itu keadilannya, jangan kesannya kayak apa itu terlalu apa ya, ringan sekali Pak. Kami sebagai pelaku sepak bola aduh ada ini daripada Sambo satu orang ya Pak ya, hukuman mati ya, ini 135 yang istilahnya. Makanya kami juga prihatin dan kami dukung supporter supaya minta keadilan. Jadi Malang sendiri kan tiap hari demo terus Pak, ya kan? Tidak kondusif kan di Malang sampai sekarang. Teman-teman saya yang di Malang juga tiap hari Mas kami demo terus Mas sampai. Ya, semoga lah dengan diskusi ini saya sangat mendukung sekali Pak. Semoga Bapak ini ikut perhatikan perkembangan sepak bola kita yang sangat prihatin sekali lah. Jadi kita sebetulnya bukan di tempat kita mundur Pak. Tahun 76 kita zaman Anjas Ismail Idris itu kita cuma kalah penalti sama Korea. Yang saat ini kita berangkat ke Olimpiade. Ingat Pak tahun 76, ya kan? Kita bagus-bagus pemain kita Pak. Setelah zaman Iswadi, Mas Aristian, Thomas Toyak, sekarang nggak ada lagi Pak. Turun, nggak ada figur-figur yang saat itu Pak, yang Asmara. Gitu. Demikian Pak dari saya, semoga sukses acara ini dan berguna buat perkembangan sepak bola kita yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada kemunduran gerak. Nah, pernyataan kemunduran dunia sepak bola dan kemajuan. Ya. Hanya ada satu kemunduran ini, kemudian ada satu kritik mengenai kenapa sih ketentuan-ketentuan FIFA ya itu dilanggar oleh PSSI penyelenggara. Itu kira-kira seperti apa nanti? Silakan Bapak Fani juga boleh, supaya kita cari tahu benar ya, bisa menemukan kesalahan apa sehingga kita bisa menyampaikan ya ke lembaga itu supaya bisa membenahi kan begitu ya. Itu silakan. Karena kan kembali ke 2019 sebelum terjadi kongres luar biasa di eranya Pak Ibul. Mungkin tidak banyak yang tahu, yang pertama kali mendatangi beliau untuk mulai bicara tentang sepak bola adalah saya dan senior saya Pak Faisal Rahman. Kami datang ke Lemhanas waktu itu karena kami dengar nama ini sudah mulai didengung-dengungkan. Pertama kali saya bertemu dengan beliau tanya, apa yang bisa membuat sepak bola kita maju? Waktu itu topiknya tentang liga. Saya bilang begini, mohon maaf Pak Jenderal, sebetulnya sepak bola kita tidak maju ya karena teman-temannya Pak Jenderal sendiri. Itu kaki saya diinjek dong Pak Faisal Rahman. Saya ini kalau ngomong apa adanya, saya ngapain disembunyi-sembunyi nama bener kok. Tapi dia tanya, yang Anda maksud apa?
Saya bilang begini, di belahan dunia manapun di sepak bola yang profesional, itu 2 tahun, 3 tahun ke depan, jadwal sepak bola itu sudah ada, schedule terutama. Ya, saya pernah ke kantor La Liga di Spanyol, itu 3 tahun ke depan, 2023, 2024, 2022, itu udah ada kalendernya. Mulainya tanggal berapa, selesai tanggal berapa ada. Coba di Indonesia, mulainya kapan? Nggak ada yang tahu. Kapan habisnya? Belum tahu juga, gitu ya. Karena terkait dengan betul-betul bagaimana kita memutar jadwal, ini sama dengan adalah kepastian jadwal tayang. Jadwal tayang sama dengan orang yang mau mengiklankan berani bayar uang di depan. Kalau saya tidak salah tahun 2018 saja itu terjadi kegagalan tayang itu hampir 40%. Bayangkan kalau kita pebisnis, saya membayangkan saya orang pebisnis, saya punya merek inilah, terus saya bayar, oh mau pertandingan apa? Persib lawan Persija, oke saya bayar ya, saya kasih DP 40%, 50%, 1 menit sekian juta, sekian puluh juta, oke saya bayar. Pertandingannya nggak jadi. Nah ini, jadi sepak bola ini spektrumnya banyak, Pak Moderator. Ada bisnisnya, ada prestasinya, ada fansnya, memang luar biasa, memang komprehensif. Makanya menurut saya memang hebat sih, beliau ini hebatnya, saya akui ya, Pak Jokowi ini satu-satunya presiden yang mengeluarkan impres percepatan sepak bola 2019 nomor 2 kalau nggak salah, nomor 3. Cuman pertanyaannya, implementasinya jadi apa enggak? Nah, suatu hari saya tanya nih, karena kan Kemenpora yang punya tanggung jawab ini sebagai pelaksananya, di bawah Menko Kesra. Jadi dari Presiden ke Menko kan berubah-ubah terus tuh nama Menko ya. Pokoknya saya ingat waktu zaman Bu Puan, lalu diturunkan lagi ke bawah adalah pelaksananya adalah Kemenpora. Saya tanya nih, bulan tokonya sedang sakit, udah segera sembuh Pak Gatot waktu itu beliau assessment, Pak, kenapa sih implementasi impres ini susah sekali? Mas Fani, impres itu melibatkan kalau saya tidak salah 18 kementerian, 12 kementerian dan 12 kementerian, 2 lembaga serikat menteri. Kalau meeting Kemenpora mengundang, yang datang dari sana kementerian-kementerian yang terkait, mohon maaf, itu yang datang levelnya klerk-klerk, bukan pengambil keputusan. Jadi setiap kita melakukan meeting nggak ada ujungnya. Pak Jokowi, kalau saya jadi bapak, saya marah banget Pak. Bapak capek-capek ngeluarin impres, Bapak ya. Bapak udah mau selesai loh Pak. Bapak tercatat dalam sejarah presiden terhebat mengeluarkan impres. Capek-capek ngeluarin impres, impresnya tidak bisa dieksekusi. Ngomong apa adanya nih, ya supaya pers naikin aja, bilang impres tidak berjalan, makanya kanjuruhan terjadi. Itu aja Mas Bambang. Gitu. Impresnya itu bilang standarisasi stadion sesuai standar FIFA. Lah kurang apa? Betul nggak? Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini udah membaca. Saya yakin kalau beliau nanti suatu hari turun ya, tanya, Pak penyesalan apa Pak waktu Bapak jadi presiden yang paling menyesal dalam hidup Bapak? Saya jamin Kanjuruhan. Saya jamin. Karena beliau ini pencinta sepak bola, makanya dia keluarin impres. Dia tahu Indonesia kalau mau maju nggak punya lapangan yang bagus, nggak punya stadion yang bagus, itu sudah ada. Iya, tidak sesuai standar FIFA maksudnya. Ya, teman-teman supaya tahu, yang namanya FIFA itu organisasi yang top. Untungnya saja tahun 2018 itu sampai 800 triliun net. Ya. Bonusnya Gianni Infantino sebagai presiden FIFA itu 1,7 triliun. Itu udah sama kayak penghasilannya para konglomerat. Karena apa? Organisasinya kaya sekali. Bagaimana FIFA bisa berhasil menjadi organisasi sehebat itu? Karena diakui, dihargai, direspek oleh para pemegang brand-brand dunia. Mau dia. Tapi kok Indonesia sebagai negara nomor 4 di dunia, ini supaya teman-teman tahu ya, saya selalu menyitir ini karena ini penting. Berapa nilai kompetisi kita, liga kita? Tiap tahun nggak pernah dideklar angkanya. Nah, ini bicara
komunikasi olahraga. Berapa nilai liga kita? Ya, nggak pernah dikasih tahu. Tapi saya tahu. Ya, saya masih ingat zaman Pak Joko bilang sama saya, Pak Fani, berdasarkan survei Deloitte waktu itu tahun 2017-2018, beliau bilang harusnya liga kita itu bernilai 3 triliun. Harusnya. Liga 1 loh, saya nggak ngomong Liga 2. Liga 1 itu harusnya nilainya 3 triliun karena berdasarkan jumlah penonton, jumlah penduduk, penonton di TV. Terus pelaksanaannya Pak? Ya pelaksanaannya ya sampean tahu sendiri lah. Ya. Ini juga kritik saya ya untuk para pemegang hak siar pertandingan sepak bola. Ya, jangan dikerdilkan ya nilai sepak bola itu. Kalau memang nyatanya 1 triliun yang bayar 1 triliun lah, jangan ditawar-tawar. Ya, kalau sepak bola kita mau besar, maka nilai liga kita harus mahal. Kenapa? Karena nilai liga kita mahal, 30% itu dananya akan disedot untuk 60% dananya akan diambil oleh PSSI, di mana 30% dananya akan dipakai untuk membiayai timnas. Gitu loh, ya. Ini yang harus transparan, harus dibuka. Liga Thailand, Liga Toyota sudah 12 tahun di sana, harganya 3 kali liganya Indonesia. Liga Jepang sekarang harganya 5,6 triliun. Makanya jadi pemain bola di sana makmur, ya, mahal gajinya. Kita nonton pemain Jepang di liga kita, wah mainnya bagus sih, Morikawa ini bagus. Ternyata saya ngobrol sama teman-teman di sana, alah mereka di Liga 2 kita aja nggak laku di Indonesia jadi pemain top. Gitu. Jadi penting liga kita untuk naik harganya supaya kita bisa membiayai pemain-pemain yang lebih bagus, ya. Dan tujuannya juga akhirnya membuat timnas yang lebih bagus. Ya, jadi saya terkait dengan FIFA. Oh, aturan FIFA. Aturan FIFA. Kembali lagi ke FIFA. Kenapa Indonesia sering mengabaikan? Bagus. Oke. Jadi begini, pada saat pertemuan itu saya masih ingat ada seorang kombes, Bang Jabirson. Beliau pernah belajar di Scotland Yard dan beliau pernah belajar di Prancis tentang bagaimana penanganan hooligan. Saya punya harapan besar bahwa beliau akan masuk ke dalam PSSI membagikan ilmunya bagaimana menangani supporter. Ternyata pada saat bosnya menjadi ketua umum PSSI beliau tidak terbawa. Kalau saya ditanya apa yang bisa kita lakukan untuk PSSI saat ini, memang benar Mas Bambang, potong satu generasi lah, kasih yang muda-muda aja udah. Supaya nggak banyak kepentingan, ya kan? Ini kenapa begini terus? Karena komandannya berganti-ganti, orangnya itu lagi, itu lagi, ya. Itu lagi. Maksud saya gini, kalau yang itu lagi tapi insaf, lalu berbuat baik, betul-betul untuk yang sudah saya salah atau saya banyak salah, nggak boleh lagi, kita belajar terus, oke. Ya, tapi kenapa? Karena setiap ada orang bicara, mereka selalu bilang, kamu nggak tahu apa-apa tentang sepak bola. Selalu. Kamu yang lebih tahu tentang sepak bola. Saya master FIFA. Mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung. Saya master FIFA. Supaya teman-teman tahu, ya, saya mendorong supaya kampus-kampus seperti ini, tolong Pak, kirimkan anak-anak terbaik Pak. Kirim Pak. FIFA itu terbuka. Tinggal minta lisensi, referensi dari PSSI, kirim aja 1, 2, 3 anak yang terbaik, kirim. Sekolah ambil master FIFA di Swiss ini. Kenapa cuma 1 orang di Indonesia? Itu cuma program 6 bulan kok, nggak ada yang luar biasa. Tapi kalau berdiskusikan merasa bahwa saya master FIFA, so what? Gitu loh. Beda, ya. Indonesia ini beda penanganannya. Saya masih ingat waktu tahun 2012 loh, ketemu Peter Huistra. Waktu itu Peter Huistra kan direktur tekniknya PSSI, zaman Pak ketuanya Pak Lanyala ya, waktu di GBK kantornya. Peter Huistra, orang yang pernah di Ajax, pernah besar di Ajax Academy, datang ke Indonesia jadi direktur teknik. Beliau menggambarkan, saya ingat di sebelahnya Bung Toel, dia cerita ke saya, Indonesia itu begini, saya sampai,
bener ya. Dan itu saya alami sendiri ketika saya mempunyai foundation, saya kirimkan beberapa anak ke Spanyol dan saya mempelajari, oh iya benar. Jadi teman-teman, olahraga kita itu tidak efisien. Ini kembali lagi, kita ini kurang meneliti struktur demografinya, geografi Indonesia. Semua paham ya, kalau dari barat ke timur kita terbang itu 7 jam. Itu sama kayak East Coast ke West Coast, Pak. Ya. Di Amerika tuh dari LA ke New York gitu loh, saking gedenya republik ini, tapi negaranya kepulauan, makanya inefisien. Nah di Eropa itu kayak di Spanyol diatur, divisinya dari 8 sampai 1. Divisi 8 jaraknya berapa tempuhnya? 30 menit. Divisi 7 jarak tempuhnya 1 jam perjalanan darat maksudnya. Itu diatur sehingga nanti paling ke atas nanti seluruh negara. Nah, ini juga sebetulnya kita itu udahlah, saya bilang ini saya nggak ngerti gitu ya, kenapa desain liga kita itu tidak mengefisienkan secara biaya. Mahal sekali loh, teman-teman yang harus berangkat pertandingan sepak bola home and away ke timur, terutama dari barat ke timur dan juga terbalik dari timur ke barat, itu bisa 3 hari perjalanan, ya Mas Bambang ya? 3 hari perjalanan, belum biayanya, belum ini. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia ini memang rumit sepak bola kita ini, tapi bisa dipelajari dan bisa dipecahkan kalau mau. Gitu, kalau mau. Belum lagi nih, terakhir ya saya harus sampaikan, PSSI itu bukan cuma Jakarta, Pak. Ada PSSI Jawa Barat, ada PSSI Jawa Tengah, ada PSSI Kalimantan Utara yang nggak ada ketuanya, gitu kan? Ada PSSI mana lagi yang nggak ada ketuanya? Jangankan itu, Jakarta aja nggak ada ketuanya hari ini. Demisioner. Udah lama berarti ya, demisionernya lama banget. Jadi nggak terlalu. Jadi teman-teman, ini organisasi kita ini lucu. Kenapa? Karena PSSI itu tidak bisa hanya pusat, ya. Yang bisa menggerakkan Liga 3 itu adalah asosiasi-asosiasi provinsi. Termasuk di dalamnya ada asosiasi kabupaten dan kota Madia. Yang selalu menjadi tokoh sepak bola selalu adalah pejabat daerah, pejabat publik, kerjanya nggak mau, duitnya nggak mau keluar, namanya mau. Betul ya teman-teman wartawan ya, ngomongin aja, gue mah nggak ada masalah. Memang itu yang terjadi. Makanya saya selalu bilang, gantilah itu voters. Bisa gimana sih cara ganti voters? Oh, tiap kongres orang itu lagi yang datang, ya kan? Harusnya diganti itu, ganti yang muda-muda. Saatnya berganti rejim, saatnya berganti darah. Cari yang muda-muda, bikin referensi baru, niatkan untuk memperbarui sepak bola Indonesia yang lebih baik. Dan itu aja. Kasih, ini luar biasa pas nih dengan nuansa akademik Universitas Bung Karno. Bahwa kritik itu adalah yang bisa memberikan kontribusi pada pembangunan sebuah peradaban. Oke, masih ada kesempatan Pak Franky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini kan kita membahas sesuai tema mengenai fanatisme fans bola ya. Saya ingin bertanya dari sisi fans. Untuk fans ini gimana komunikasinya, koordinasinya bagaimana? Apakah ada kerjasama untuk penanganan manajemen massa di lapangan? Pernah dilakukan pendidikan itu atau ada komunikasi dari koordinator fans ke para fans fanatik ini? Ataukah emang belum ada gitu? Kemudian saya mau mengambil pandangan dari sisi fans K-pop. Dari fans ini kemarin sempat ada konser yang chaos karena satu fans, dan fans ini pada akhirnya dimusuhi oleh seluruh fandom. Apakah dari fans bola sendiri ada sanksi sosial seperti itu atau tidak gitu? Kemudian dari untuk fans K-pop sendiri, mereka fanatik sama fanatiknya seperti fans bola. Kemarin juga fans bola sempat ribut dengan fans Blackpink karena
penggunaan Gelora Bung Karno ya, Stadion Bung Karno. Ini apakah pendidikan apa namanya, mohon maaf, mengenai fanatisme ini, apakah dari fans itu terorganisir gitu loh? Kalau dari pandangan fans fanatik K-pop itu mereka terorganisir, ada fandom yang lebih kecil-kecil lagi itu mengkoordinir untuk fans ini tidak anarkis, fans ini tidak tidak heboh lah kan, divide kan tadi antara fans fanatik, antara fans yang ingin menikmati hiburan. Ini kan sama aja, di K-pop juga sama. Fans K-pop juga kemarin di konser Blackpink nggak semuanya itu fans fanatik. Lebih dominan mereka yang tidak tahu menahu tentang Blackpink, mereka ikut arus dengan fans yang asli, fans yang benar-benar cinta musik Blackpink gitu. Apakah dari fans sepak bola, mereka yang hanya ingin menikmati hiburan sepak bola ini ikut arus ke fans supporter tersebut, atau mereka hanya ikut-ikutan aja terus nggak tahu, memang tidak disosialisasikan mengenai alur di dalam stadion atau bagaimana gitu, sehingga kejadian ini bisa terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke Bung, ya tunggu, lanjut dulu supaya kalau seandainya sama bisa. Siang Pak Fani, saya Leo dari NHK TV Jepang. Tadi saya tertarik sama mengenai Pak Fani mengelola Waka, anaknya main, orang tuanya ribut, ya kan? Dan Pak Fani juga bilang bahwa pendidikan karakter penting. Di OAK pendidikan karakter seperti apa Pak untuk membina teman-teman pemain bola usia dini? Itu satu. Kedua, dari OAK ada nggak mitigasi untuk mengedukasi orang tuanya nih supaya nggak minta anak-anaknya matain kaki pahlawan? Misal mitigasi, misal OAK collab sama Mas Indro untuk bikin edukasi. Jadi pertanyaan saya lebih kayak kita ngomongin follow up action daripada ngomongin terus masalah mulu. Nah ini kita coba berangkat dari OAK sudah bikin gerakan dengan karakter, ada pola yang terulang, anaknya enjoy, orang tuanya enggak, orang tuanya rame. Kira-kira apa sih yang bisa OAK lakukan untuk memutus rantai kekerasan di supporter kita, karena orang tuanya galak-galak gitu takutnya anaknya ketanam itu sih. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi ya, ini dari Persipura, pemain Persipura. Langsung pendek aja, jangan panjang-panjang. Oke, baik, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini cuma hanya tangkapan mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fani Riawan tentang peradaban sepak bola ini. Jadi tangkapan saya tentang bagaimana kita bisa membangun peradaban bola ini berdasarkan kehadiran, karena tadi Pak Feni sudah sampaikan bahwa di mana pejabat yang sudah ada di bidang tersebut anaknya lagi terlibat dalam bidang itu.
Sedangkan di luar sana masih ada generasi-generasi yang punya bakat, punya minat, tetapi diabaikan saja, tidak termasuk dalam dunia sepak bola ini. Dan di sini saya bukan kritik, tapi cuma mau pertegaskan bahwa jangan ada kepentingan oligarki di atas sepak bola ini, sehingga kita tidak melihat secara umumnya, dan kekuasaan itu dapat menindaskan bahwa hanya orang-orang yang bisa dapat menduduki hal-hal seperti itu yang bisa terlibat dan dalam situasi-situasi itu, sedangkan orang-orang di luar sana yang masih memiliki kemampuan, memiliki skill yang bisa bagus untuk dapat dipergunakan, mereka diabaikan saja. Dan menyangkut dengan hal-hal yang terjadi seperti di kasus di Kanjuruhan, itu menyangkut juga bahwa jangan ada unsur-unsur atau kepentingan politik di belakang itu, dan itu yang dapat dibaca oleh sebanyak masyarakat, dan itu bisa turun-temurun agar bisa timbulnya terjadi konflik-konflik seperti itu, karena ada kepentingan-kepentingan unsur-unsur politik yang dapat diketahui oleh orang-orang, sehingga di atas-atas ini orang-orang yang mengurusi itu tidak mengetahui, dan itu menjadi hal yang tidak baik terhadap supporter, bahkan terhadap masyarakat pada umumnya, sehingga ketika mereka datang ke pertandingan atau ke hal-hal seperti itu hanya dengan tujuan bahwa mereka ingin bagaimana untuk melampiaskan emosi itu, karena mereka salah paham terjadi tentang unsur-unsur itu, kepentingan politik itu. Iya, betul. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa pengurus-pengurus atau orang-orang besar yang di bidang-bidang ini, mereka bekerja sebagaimana sejujurnya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap masyarakat, bahkan supporter-supporter yang datang untuk mengikuti atau meramaikan pertandingan ini, karena mereka datang juga berdasarkan pengetahuan atau kesalahpahaman yang mereka sudah miliki tentang kepentingan itu. Oke. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita langsung saja ke untuk pendidikan supporter sendiri, edukasi supporter sendiri, kami dari Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI juga melakukan ke berbagai daerah ya, terutama daerah-daerah irisan yang mempunyai rivalitas yang cukup tinggi. Misalnya antara rivalitas Persib dan Persija tuh daerah-daerah irisan ada di Bekasi, Depok, terus Bogor mungkin ya. Ini daerah-daerah yang kita melakukan edukasi. Awal-awalnya pasti mereka nanya dulu, Mas Indro ini fans klub mana ya? Ngurusin timnas kan, tapi fans klubnya mana? Saya jawab aja, saya umur 40 tahun lebih ini, saya cuma 2 klub bola yang saya fans. Yang satu Indonesia Muda, klubnya udah bubar. Dulu waktu Galatama, zamannya Hadi Ismanto, Roni Pasla dan lain-lain. Gitu. Nah, Dodi Sulaiman. Dan yang kedua yang kemarin menang 7-0, Liverpool. Sorry ya Mas Fani, ini fans MU. Gitu. Cuma 2 klub, jadi jangan nolak saya dulu gitu. Klub saya udah bubar kok, kalian tenang aja. Saya deketin mereka, lalu kita sampai membuatkan, waktu di daerah Bogor ya, kita membuatkan UMKM bersama antara fans Persija dan fans Persib. Mereka mau usaha apa? Usaha UMKM jualan oleh-oleh di sana, oleh-oleh Bogor di sana, roti unyil dan macam-macam gitu. Dan akhirnya mereka buat secara bersama, fans Persib, fans Persija bikin UMKM bersama, dan di situ tercipta apa? Udah nggak ada lagi rivalitas yang menjurus kekerasan di antara mereka. Kalau mereka ledek-ledek kan biasa banget, dan mereka menganggap itu biasa. Misalnya Persija lagi kalah, ya udah fans Persib mau ledek, C kalah gitu. Dan itu biasa gitu jadinya di komunitas itu. Itu yang kami lakukan. Namun kami sadar bahwa kami memiliki kekurangan baik sumber daya,
sumber daya dana juga. Makanya kami memperjuangkan payung hukum tadi gitu loh. Payung hukumnya udah ada di Undang-Undang Olahraga Nasional, ada supporter di dalamnya, tapi aturan turunannya yang belum dibuat oleh Menpora. Harusnya udah ada. Ini yang memaksa seluruh stakeholder untuk melakukan edukasi terhadap supporter seluruhnya, paling enggak di daerah-daerah yang rivalitasnya cukup tinggi gitu ya. Persija, Arema, Persebaya rivalitasnya tinggi, Persis, PSIM, Sleman ya, Sleman juga gitu ya. Ini paling enggak itu dulu lah gitu yang rivalitasnya tinggi gitu. Edukasi harus dilakukan di situ. Nah, ini aturan turunan ini yang kami harapkan segera dibuat oleh Menpora. Walaupun sekarang Menporanya sudah jadi komisaris dan udah mundur jadi Menpora, dan tapi kan ada PLT ya kalau nggak salah ya, PLT. Nah, ini yang harus melanjutkan itu gitu. Jadi memaksa seluruh stakeholder termasuk juga perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola nggak bisa tinggal diam. Dia juga harus menyumbang gitu ya. Contoh Mills ini luar biasa, dia dapat masukan dari jersey timnas, lalu aksesoris timnas. Dia nggak bisa juga tinggal diam gitu untuk supporter. Lakukan dong, ada CSR-nya dong gitu, CSR edukasi untuk supporter, lakukan itu gitu ya. Saya bingungnya itu ketika Saresian kemarin terbentuk presidium supporter, tapi terlalu elitis gitu ya. Cuma pimpinan-pimpinan supporter saja yang diundang, akar rumput gimana gitu, grassrootsnya nggak diundang gitu, nggak ada yang melakukan itu. Saya tanya juga klub-klub melakukan itu sih nggak sih, edukasi itu enggak gitu, sejauh ini nggak ada gitu. Nah itu payung hukum itu yang maksa. Kalau klub itu tidak melakukan edukasi, ya udah lo nggak usah ikut liga misalnya, seperti itu gitu. Harus keras gitu, yang kita mau seperti itu gitu. Jadi kenyataannya memang klub-klub ini tidak memiliki rasa untuk melakukan edukasi terhadap fansnya, supporternya. Nah ini yang kita harap ini harus diubah. Dan kalau misalnya hanya pimpinan-pimpinan komunitas, itu saya pun udah pernah ngelakuin podcast tuh ya, bikin ketua Jackmania Diki dengan ketua Viking Kang Heru, ini satu podcast bareng dan mereka ketawa-ketawa aja tuh gitu. Kalau pimpinan sih udah selesai ya, tapi kan yang masalah di akar rumput ini yang belum selesai gitu, yang jadi masalah tuh di situ. Saya pikir itu gitu, payung hukumnya harus ada aturan turunan untuk segera melakukan edukasi hingga ke akar rumput. Saya pikir itu. Oke, bisa dilanjutkan Bang Fahmi. Saya sebelum menjawab tadi perbedaan di OAK, di sini ada komunikasi olahraga, dan saya juga orang yang percaya bahwa komunikasi itu adalah repetisi. Yang kita sama-sama punya tanggung jawab terhadap sepak bola ini, brand bola kita itu buruk. Ya, jadi saya juga titip sebetulnya teman-teman pers juga, ya jangan ceritanya yang sinetron terus. Ya, Sintayong kalah, rame. ST akan diganti. ST out. Terus Sintayong menang, Sintayong akan dipertahankan. Sintayong jadi model di sini, Sintayong. Saya kadang-kadang kalau baca berita, kok nggak ada ya yang mengedukasi supporter gitu loh. Kayak tadi dicek dengan Viking bertemu, kok nggak ada ya berita ini dijadikan berkali-kali gitu loh. Jadi saya juga mau nih, kan ada teman-teman pers di sini ya, titip ya Mas, Mbak, karena di tangan teman-teman juga nih, bahwa pencerdasan fans itu juga di tangan teman-teman juga gitu. Kasih makanan kepada mereka bahwa nggak selalu merah, tidak selalu berdarah-darah juga gitu. Ada yang adem juga di antara pimpinan-pimpinan supporter. Ya, itu satu. Yang kedua, saya perlu membahas ini, selalu saya ceritakan kemana-mana karena saya yakin tidak banyak orang Indonesia yang mengalami ini. Kalau nggak percaya buka YouTube-nya, itu adalah Derby Serbia. Ya,
namanya selalu derby antara Red Star Beograd dengan Partizan. Lihat aja, wah itu luar biasa, stadion dibakar Pak. Jadi sebelah kanan stadion itu selalu dijadikan tempat untuk dibakar. Khusus satu pertandingan itu ya, menjadi sarana mereka untuk melampiaskan. Itu selalu terjadi. Jadi setiap tahun kalau derby Serbia antara Red Star Beograd dengan Partizan, itu sektor kanan dibakar. Polisi dilemparin, polisi dihajar flare, wah semacam-macam. Nggak ada korban. Kita yang datang ini kaget-kaget, api di mana-mana, tapi dia disemprot, nanti dihujan lagi gitu. Aneh gitu ya. Tapi itu hanya terjadi kalau ketika Red Star bertemu dengan Partizan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka keluar, pemikiran saya udah, wah ini pasti di luar gebuk-gebukan, tusuk-tusukan, wah udah pasti gitu ya. Nggak ada. Ya. Jadi penanganan keluarnya supporter sangat bagus. Kita sampai 5 kilo, 6 kilo itu tidak boleh menggunakan kendaraan, semua jalan kaki ya, dipagar betis oleh polisi, pertama tentara, ya pokoknya sepanjang perjalanan itulah 5 kilo kita jalan hampir 1 jam, baru setelah itu dipecah ya. Begitu saya sampai hotel, saya lihat, oh ternyata ada gitu. Ada beberapa fans, hyperactive fans, hooligan yang berantem, tapi mereka di sana gentle banget. Lu 20, gue 20, oke, ketemunya di sini, beneran, debuk itu di TV-nya ada tuh, debuk, selesai, udah ya, udah salaman. Ya. Serbia. Waktu itu ada juga YouTube antara fansnya Eindhoven sama apa gitu di Belanda, janjian, nanti ketemu ya, koordinatnya ini di hutan ini, lu 30, gue 30, datang. Gebuk, nggak pakai alat, nggak, pokoknya gebuk-gebukan aja, keroyokan ya udah ramai di situ, udah sampai 15 menit sempoyangan ya, pada mabok kan, udah ya, udah capek, udah. Teman-teman, saya nggak tahu, ini ada satu wilayah saya nggak boleh sebut namanya ya, tapi nanti cari sendiri, karena saya punya teman pemain bola, teman di klub bola saya, ya hobi bola saya, yang ada daerah di Indonesia, yang kalau mau tawuran itu janjian, kirim surat. Tanggal segini kita udah lama nih nggak tawuran ya, ayo ya tanggal sekian, oke, nanti dijawab, oke siap, jam 9.00 tempatnya di sini, kita 50 orang, kamu 50 orang, cari deh, ada itu di Indonesia, ada budaya yang seperti itu, lucu, mereka bertemu di situ, ya sudah, gedebak, setahun sekali pasti ada. Jadi budaya tawuran, budaya saling pukul itu bukan dalam rangka untuk membunuh, bukan, tapi melampiaskan energi yang berlebih, over energi yang kalau nggak disalurkan, kalau nggak mukul orang nggak enak, ya udah situ aja, tapi tidak membunuh gitu loh. Nah anehnya di Indonesia, karakter fans kita over energinya salah, karena harus membunuh, harus melukai. Ini salah banget. Saya nggak tahu yang ngajarin siapa. Nah saya titip sekali lagi ya, ini sebenarnya bisa jadi pembahasan serius ya, canting ujaran kebencian. Saya selalu belajar dari Mas Hendro, itu mengerikan sekali ya. Coba kalau nanti sempat nih ya, makanya menurut saya nih, saya titip dengan PSSI kemarin, Sarasehan 1-2-nya kan cuma bicara liga gitu ya kan. Harus ada khusus untuk pembahasan bagaimana tadi peradaban fans dibuat. Itu salah satunya adalah dibenahi, dilarang lagi menggunakan canting-canting kalimatnya membunuh, itu harus dihilangkan. Dan masa ada penonton anak umur 7 tahun, 8 tahun, bapaknya teriak-teriak bunuh, bapaknya nggak tahu loh bahwa itu masuk ke alam bawah sadar anaknya. Iya, bunuh saja. Lah ya gimana sih kok sepak bola jadi arena untuk membrainwash anaknya tanpa dia sadari anaknya jadi pembunuh nanti gitu loh. Nah itu yang saya lakukan di OAK Pak, kami rubah betul. Jadi gini, semua pelatih sepak bola sepakat bahwa pemain bola itu butuh skill. Nomor 2, pemain sepak bola itu dengan berjalannya waktu butuh fisik yang bagus atau stamina. Pemain sepak bola yang bagus punya mental yang bagus atau karakter itu, dan dia punya jam terbang dan disiplin. Ya, kira-kira 5 karakter itu harus terpenuhi. Tapi sepak bola hari ini
talenta itu hanya 1%, 99% itu kerja keras. Kita selalu patokannya anak-anak di bawah 15-16 tahun. Lah kalau ngomongin kayak gitu, saya udah pernah bawa tim juara di Gotia sama Egy Maulana waktu itu Agustus 2016, juara di Eropa pertama kali, sampai hari ini belum ada gantinya, Mas Bambang. Ya kan? Ada ya? Belum ada gantinya sampai hari ini. Tapi pertanyaannya, teorinya kalau dia bisa juara di U16, maka harusnya langkah-langkah berikutnya bisa dong. Di final kita ngalahin Swedia, di semifinal ngalahin Jepang, di perempat final ngalahin Bulgaria, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Evan Dimas, ya lawannya lawannya tim Evan Dimas Korea Selatan itu sekarang mungkin 6-7 pemain ada di Liga Eropa. Yang kemarin main di timnas Korea itu beberapa adalah teman mainnya Evan Dimas ketika usianya Evan Dimas U19 ketemu dengan Korea. Koreanya udah di level dunia, kita masih di situ terus. Ya kan? Berarti apa yang salah? Jadi kita tidak bisa terburu-buru, Mas Leo. Orang kita saat ini selalu lemah melihat ketika anak main bagus, wah ini pasti jadi pemain bola. Nanti dia jadi, nggak bisa. Ya. Banyak proses yang terjadi di tengah-tengah itu yang menciptakan dia bisa jadi pemain bola atau tidak. Tetapi, nah ini misi kami di OAK adalah olahraga sepak bola itu bisa mencetak manusia menjadi lebih baik. Contoh apa? Satu, dia siap untuk berkompetisi. Ya. Kalau dia mau sparring, mau berlatih atau mau liga kan dia harus berlatih dengan keras. Yang kedua, pada saat bermain dia kena shotcut lawan, kena singkat lawan, pokoknya kena tackle lawan. Gak boleh cengeng kan? Berdiri lagi, main lagi. Sebetulnya kan kalau kita pelajari, pertanyaannya dia bisa jadi bakal nanti memenang nggak di pertandingan itu? Belum tentu. Tapi kan intisari kehidupan kita kan sama. Apakah iya seorang Mas Brian ini yang masih muda ujung-ujung langsung jadi wakil rektor? Kan enggak juga. Banyak prosesnya. Saya yakin kalau beliau cerita berdarah-darah juga prosesnya. Ya, Mas Indra juga berdarah-darah gitu. Ya, saya juga sebagai seorang pebisnis juga pasti berdarah-darah. Ada proses yang kita alami dalam kehidupan ini. Itulah bagian yang dipelajari dari sepak bola. Jangan potong instan, jangan potong kepompong, gitu kan. Makanya di kita ini selalu konsepnya adalah instan. Saya paling anti naturalisasi. Nah, itu benar. Seharusnya pengurusnya naturalisasi. Benar Pak Bambang. Sepak bola Jepang dibangun oleh animasi, yaitu adalah Kapten Tsubasa. Jadi anak-anak itu di brainwash dari kecil lewat idolnya itu adalah Kapten Tsubasa. Di Indonesia ada namanya Madun. Tapi beda banget ceritanya. Yang satu bola bisa muter-muter gitu kan. Wah itu kan, yang satu beneran gitu loh. Coba buat Kapten Tsubasa itu kan keren. Setiap pertandingan bagaimana spirit hidupnya gitu. Jadi salah install, salah install, ya. Nah, Tom Bayan itu salah satu anak didiknya namanya dulu main di MU Mas, bukan di Liverpool, ya. Kagawa, ya, pernah di Borussia Dortmund juga. Itu salah satu anak didiknya. Nah, kembali lagi. Ketika kita bicara anak kecil, saya sangat concern karena anak umur 5 sampai 12 tahun itu sedang menyimpan memori utama di dalam otaknya dia. Makanya kami di OAK itu ada dokter olahraga khusus, ada psikologi khusus, ya, ada ahli nutrisi khusus, itu memang ke arah sana. Gitu. Bahkan pengecekan DNA. Khusus pengecekan DNA, karena 90% tubuh kita ini bisa dilihat dari DNA-nya secara fisik, ya. Nah, jadi teman-teman, apa yang kita bisa bicarakan hari ini mungkin kita baru bisa lihat hasilnya 20 tahun lagi, Pak. Amin. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak ada kan. Ya. Toh kalaupun nanti kita sudah nggak ada, kita melihat oh Indonesia berubah bisa kayak Jepang loh, itu hasil dari pembicaraan kita siang ini gitu. Amin. ada gunanya gitu ya. Jadi kalau ada bilang membangun sepak bola adalah butuh waktu, performance butuh waktu, ya sama sistem bolanya juga harus
sustain, harus disiplin kita bangun pelan-pelan. Ya, memang kalau ngobrol bola, Pak Dekan, ya saya kalau Mas Bambang ngobrol bola 7 hari 7 malam kita kuat, ya kan, ya kan. Nah, sebelum itu saya tutup dengan satu cerita, ini kisah nyata bahwa sepak bola juga butuh diplomasi. Saya senang Pak Bambang datang dengan AFC. Saya ingin anak yang muda-muda, generasi muda, kita ini kekurangan wakil ya, di AFF, di AFC, di FIFA, dan organisasi-organisasi induk olahraga lainnya di level internasional. Kita kekurangan. Padahal kita negara besar, tapi kita kekurangan tokoh-tokoh diplomasi olahraga. Padahal olahraga itu ada unsur diplomasinya. Saya nggak bisa ceritakan karena waktunya mepet, tapi singkat cerita, semua itu ada diplomasinya. Tidak ada yang tidak didiplomasikan. Salah satunya adalah produknya ya kayak kemarin Kanjuruhan. Bisa berhasil kita tidak di-ban, saya yakin itu ada diplomasinya Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA. Ya. Tapi nggak bisa dibahas waktunya terlalu mepet. Tapi poinnya adalah kita jangan hanya mau jadi pasar, teman-teman, ini negara besar ya, kalian yang muda-muda ayo bangun industri olahraga kita lebih bagus lagi. Yang titipan berikutnya, kalau nanti saya ditanya cuma satu kata nih, saya tutup ya, kalau ditanya apa yang saya harapkan terhadap PSSI hari ini, libatkan para peneliti ya, libatkan para dunia akademisi untuk meneliti ya, tentang sepak bola Indonesia. Ya, minta masukan-masukan apa yang salah terhadap perilaku supporter, perilaku pemain, dan perilaku yang lainnya. Oke. Oke, dari saya terima kasih sekian. Terima kasih. Boleh minta waktu sedikit? Ada memang kita hari Jumat, jadi ada waktu untuk sholat, sehingga mungkin ini semua akan berlanjut kalau seandainya harapan-harapan kita hari ini tinggal dijawab oleh Wakil Rektor UNTA 17 Agustus dan nanti disikapi oleh Ketua Senter Komunikasi Olahraga ini. Jadi silakan terakhir diberikan untuk memberikan tanggapan dan komitmennya gimana gitu ya. Begitu Mas Brian. Silakan. Kalau dari saya komitmennya adalah kita sama-sama untuk membangun bangsa ini, membangun bagaimana sepak bola itu dipakai untuk alat diplomasi untuk mencapai kesepakatan dengan cara yang baik, seperti disampaikan tadi Pak Fani Friawan, dan juga mari kita bangun bukan hanya olahraganya saja, tapi bagaimana doktrinasi seperti Jepang yang melakukan doktrinasi itu dengan animasi. Indonesia banyak storyteller, baik itu dengan wayang, baik itu dengan kisah-kisah rakyat, baik itu dengan cerita-cerita yang dibuat, bagaimana dengan animasi, sinetron, bagaimana doktrinasi tersebut bisa meningkatkan semangat juang anak muda kita, bagaimana doktrinasi tersebut bisa meningkatkan suportivitas, dan juga bagaimana doktrinasi tersebut bisa membentuk suatu fans yang memiliki pikiran untuk bagaimana radikalisme secara positif di sana. Sehingga di sini saya mau mengajak kita bersama-sama, mari kita bangun sepak bola Indonesia dengan lebih baik. Kita kembangkan komunikasi sepak bola, komunikasi olahraga dengan cara yang baik, sehingga ke depan kita bisa melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Fani, Pak Dekan, usaha dari Pak Mirza di sini. Kita lihat hasilnya ke depan, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, Indonesia bisa kembali menjadi macan Asia lagi ke depannya. Jadi mari kita bersama-sama kita bangun anak muda kita dengan Pak Ministra, Pak Dekan, dengan UBK bersama dengan UNTAK. Mari kita bersama-sama dengan PSTI, semua stakeholder di sini, stakeholder di sepak bola, kita bangun bagaimana iklim suasana sepak bola kita, bagaimana kondisi iklim olahraga kita menjadi lebih baik lagi, sehingga kita bisa bersaing di global di sana. Dan nama baik kita bukan hanya terkenal karena kerusuhan, bukan karena terkenal karena keributannya, tapi benar-benar terkenal karena prestasinya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya kita sampai penghujung waktu. Membungkus semua komitmen kita hari ini,
kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Mesra untuk kata kunci menyimpulkan. Terima kasih. Mungkin saya singkat saja. Tadi seperti yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta undangan, baik media, senior, dan para mahasiswa dari Universitas Bung Karno, juga para pembicara, Pak Moderator, terima kasih yang sudah sangat baik sekali, dan yang paling berharga sekali Pak Dekan yang membuka diskusi ini. Yang jelas, apa yang sudah kita diskusikan hari ini, kalau kami dari Pusat Studi Komunikasi Olahraga, ini akan bisa menjadi salah satu bahan kita untuk membuat sebuah kajian-kajian atau penelitian-penelitian lebih lanjut, utamanya terkait supporter sepak bola. Maka dari itu, kami membuka diri, terutama kita sudah berdialog cukup lama ya dengan Pak Brian ini, kita sudah sempat bertemu dengan Sekjen KONI dan sebagainya, maka mungkin ke depan kita bisa lebih mendekat dan lebih saling berkolaborasi antara Universitas 17 Agustus dan Universitas Bung Karno. Apalagi Universitas 17 Agustus juga ada sport science, ada olahraga ya, nutrisi dan sebagainya. Nah, kita ada komunikasi olahraga, ini akan semakin lebih mendekatkan lagi antara Universitas Bung Karno dan 17 Agustus 45, karena keduanya memiliki jiwa yang sama ya, bagaimana nasionalis dan membangun visi kebangsaan bersama melalui olahraga. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan juga untuk mahasiswa, para stakeholder, media, jurnalis dan sebagainya, juga pengurus PSSI, kami membuka diri untuk saling membuka dan berdiskusi, saling bekerja sama, terutama berkaitan dengan kajian-kajian dan penelitian olahraga. Karena kami juga memiliki networking dan jaringan dengan dunia internasional yang mungkin saja bisa membantu untuk memajukan persepak bolaan Indonesia, baik berupa konsultan maupun berupa penelitian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian saya kembalikan waktu dan tempat kepada MC. Iya, luar biasa ya, mari kita berikan aplaus sekali lagi. Gimana, seru kan diskusi kali ini? Kalau menurut kalian guys, gimana proses peradilan dalam kasus Kanjuruhan ini? Udah adil atau belum nih? Lalu apa yang harus dilakukan agar ada keadilan bagi korban? Kita pengen tahu komen kalian di bawah ya. Akhir kata, kami redaksi Kanal Bola mohon maaf lahir dan batin dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan suci ini kita diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga di media sosial kalian. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam olahraga, bye!